Halo Halo guys, guys, balik balik lagi lagi di di Smani Smani Kliwon. Gimana nih kabarnya para penonton setia Semawon? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini adalah lanjutan dari episode yang kemarin, yaitu episode 2. Tahu nggak sih? Di part sebelumnya, Semawan berhasil menembus 1,1 review views loh. Oh ya, keren banget sih. Udah pasti gara-gara antusias warga Semanik nih. Pasti dong. Jadi sebelum itu kita mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang udah dengerin podcast kemarin ya. Dan setia sampai sekarang nungguin episode yang kedua. Dan jangan khawatir, di episode kedua ini cerita yang dibacakan pastinya gak kalah seru dan bikin merinding. Betul banget. Ngomong-ngomong karena hostnya Better Ring kemarin, kita mau kenalan dulu ya sama kalian. Kenalin, nama aku Andika Pratama Panduwinata dari kelas 10-2 sebagai perwakilan dari PK OSIS. Dan aku Intan dari kelas 5 sebagai perwakilan dari Retra. Kita berdua senang banget bisa dapat kesempatan buat bacain cerita horor buat kalian semua. Pasti udah gak sabar banget ya buat dengerin ceritanya. Eits, sebelum mulai ke ceritanya, aku mau ingetin dulu sama teman-teman bahwa Semawon gak ada tujuan sedikit pun untuk menakut-nakuti kalian ya. Di sini kita untuk sharing pengalaman aja. Bener banget. Dan kita minta tolong ya teman-teman untuk dengerin podcast ini sampai benar-benar selesai. Supaya informasi dari pihak kita dan pihak yang bersangkutan bisa tersampaikan seluruhnya. Betul banget. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya alumni dari Semanik. Sekarang sedang menjabat sebagai pelatih dari salah satu ekstrakurikuler. Disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Ini bukan kisah horor yang saya alami, melainkan dialami oleh teman-teman saya. Dan kisah ini sudah lama sekali terjadi. Cerita ini menurut saya menarik untuk didengarkan, sehingga saya mencoba berbagi kepada teman-teman Semawon. Semoga cerita yang saya bagikan tidak terbelit dan membuat teman-teman Semawon bosan, karena saya masih pemula dalam menulis cerita. Kisah ini berawal saat saya menginjak kelas 12. Dulu saat saya kelas 11, saya memegang jabatan yang sangat penting di suatu ekstrakurikuler, yaitu sebagai ketua. Sebelum pada akhirnya lengser karena masa jabatan saya sudah habis dan digantikan dengan kelas 11 yang baru. Beberapa hari setelah acara sertijab, muncul notifikasi WhatsApp dari adik kelas saya yang sekarang menjabat sebagai ketua ekskul tersebut. Seorang laki-laki berinisial I. Dia meminta saya menunjukkan beberapa tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan ekskul sepulang sekolah. Bel sekolah pun akhirnya berbunyi. Tanda kegiatan belajar mengajar berakhir. Saya pun bergegas merapikan meja dan membawa tas saya. Ternyata di depan kelas sudah ada I yang menunggu saya. Kami pun langsung menuju ke ruangan ekskul yang sebenarnya itu adalah ruangan ekskul lain. Ya, bisa dibilang kita berbagi ruang ekskul. Singkat waktu, saya menunjukkan beberapa alat yang tersedia di ruangan itu kepadanya. Setelah dia paham di mana tempat penyimpanannya, kami pun mengobrol santai. Tak terasa, waktu sudah menjelang maghrib. Akhirnya, kami bergegas pulang. Sebelum benar-benar pulang, kami berdua berniat untuk mampir ke ruang band, karena kami juga mengikuti ekskul tersebut. Namun ternyata pintu ruang band terkunci dan teman-teman yang lainnya sudah pulang. Pada akhirnya kami pun berjalan ke arah parkiran belakang untuk mengambil motor kami yang ada di sana. Namun saat berjalan, saya tidak sengaja menendang sebuah papan kecil bertuliskan ruang. Saya terdiam, terheran-heran.
Sejak kapan ada ruangan yang mengatasnamakan ekskul kami? Karena sejak saya kelas 10 sampai kelas 12, tidak ada satupun yang memberitahu saya jika ekskul kami mempunyai sebuah ruangan. Akhirnya, kami pun menoleh ke sebelah kiri. Dan benar, terdapat ruangan kecil dengan orang yang sangat mencekam. Saya mencoba untuk mengabaikan hal itu dan beranjak pergi ke parkiran. Namun si I tetap terdiam di sana, sembari menatap papan bertulisan ruangan ekskul kami tersebut. Saya pun mengajaknya untuk pergi dan berkata untuk mengabaikannya saja. Tetapi karena dia merasa tanggung jawabnya sebagai ketua ekskul sudah ada di pundaknya, hal itu membuatnya sedikit tidak waras. Dia memilih untuk membuka ruangan tersebut. Dia penasaran, dan jika benar ruangan itu, ruangan ekskul kami, itu akan menjadi sebuah harta karun yang sangat besar. Sebab saat itu banyak sekali perebutan ruangan antara ekskul. Dia pun memohon kepada saya agar mau ikut menemaninya. Saya melihat jam tangan saya, waktu menunjukkan 5:15. Akhirnya, kami pun memberanikan diri membuka ruangan tersebut. Pintu depan ruangan tidak terkunci. Hanya terselip plat besi untuk mengejar pintu agar tidak terbuka. Pintu depan pun akhirnya kami buka dengan mudah. Ternyata, di dalam ruangan tersebut terdapat 2 sekat. Sekat yang pertama yang sudah kami buka, yaitu ruangan paling depan. Mempunyai pintu utama dan memiliki luas ruangan berukuran sekitar 3 kali 3 meter. Ruangan ini agak kotor dan banyak daun kering berserakan. Ruangan pada sekat pertama ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ruangan pada sekat kedua. Yang memisahkan kedua ruangan ini adalah sebuah pintu kayu dan juga 2 jendela tertutup yang terbuat dari kaca bening. Kami pun mencoba melihat ke dalam melalui jendela bening tersebut. Namun, kami tidak melihat apa-apa karena jendela tersebut penuh dengan debu, serta ruangan kedua ini tidak ada lampu yang meneranginya. Baiklah, kemudian kami mencoba membukanya. Namun, pintu ini susah sekali untuk dibuka. Pintu ini terasa seperti sudah terpaku sekian lama. Kami berdua sepakat untuk mendobrak pintu ini. Akhirnya, pintu pada ruangan kedua ini pun terbuka. Ketika pintu telah terbuka, kami menyalakan flash HP kami dan mulai memasuki ruangan tersebut. Hawa tidak enak pun mulai menerpa tubuh kami. Ruangan tersebut mempunyai ukuran sekitar 3 kali 6 meter dan juga mempunyai pintu di bagian belakang ruangan. Kondisi ruangan ini sangat lembab, kotor, dan bau. Terdapat banyak kotoran kelelawar, kecoa, dan makhluk dunia malam lainnya. Setelah kami memperhatikan sekitar, ternyata di sana juga terdapat bendera ekskul kami dan banyak peralatan dan perlengkapan ekskul kami yang sudah usang dan kotor. Hal ini menandakan bahwa ruangan ini benar-benar milik ekskul kami. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menempel di atas pundak kami, menggeliat dan seperti membisikkan sesuatu kepada kami. Saat kami lihat, ternyata itu adalah sebuah ular yang jatuh dari plafon ruangan yang sudah rusak. Seketika kami pun kaget dan berteriak histeris. Segera mungkin kami meninggalkan ruangan tersebut dan pergi ke parkiran, mengambil motor kami
kemudian bergegas pulang. Keesokan harinya, saat jam istirahat, kami pun berinisiatif ke ruangan tersebut. Ternyata, sesampainya di sana, kami melihat ada 2 orang yang sedang mengobrol di depan ruangan tersebut. Mereka adalah bapak pengurus kebun, dan satunya lagi seorang guru perempuan yang berusia cukup sepuh, berperawakan tinggi, dan berkacamata. Mungkin bu guru tersebut sudah pensiun sekarang. Ternyata si I cukup mengenal dekat guru tersebut, karena guru tersebut mengajar di kelasnya. Percakapan mereka pun berhenti ketika kami tiba di sana. Aku pun bingung, kenapa ruangan ini tiba-tiba terbuka? Siapa yang membukanya? Kami pun menyahut bahwa kamilah yang membukanya karena penasaran dengan isi ruangan tersebut. Sontak, mereka pun kaget. Aku pun bilang bahwa ruangan ini dulunya ruangan ekskul kami. Namun entah apa yang terjadi, ruangan ini sudah ditinggalkan sekitar 5 tahun yang lalu. Bu guru itu pun dengan muka sedikit cemas menasihati kami untuk tidak menggunakan ruangan tersebut. Kalaupun memang darurat dan mau digunakan, cukup gunakan ruangan bagian sekat paling depan saja, dan jangan pernah berada di ruangan tersebut lebih dari jam 5 sore. Pak pun menyahut bahwa ruangan tersebut sangat angker, dan selama 5 tahun sebelumnya belum pernah ada yang membukanya kembali untuk digunakan. Kami pun mengangguk kepala saja. Informasi dari Pak Kebun dan Bu tadi hanya lewat telinga kanan dan keluar telinga kiri. Hal ini sebab kemarin kami bukanya lebih dari jam 5 dan tidak terjadi apa-apa kecuali kejatuhan ular yang membuat kami kaget. Setelah itu, Pak Kebun pun menutup kembali pintu sekat ruangan kedua dan membiarkan pintu ruangan depan terbuka, serta menyuruh kami membeli kunci dan mengembok sendiri. Kami pun mengabarkan di grup WhatsApp kalau ekskul kami sekarang sudah punya ruangan baru. Tak lama, teman-teman ekskul kami yang lain pun berdatangan dan mulai membersihkan ruangan depan tersebut. Tak lupa, kami memindahkan beberapa alat dan perlengkapan yang ada di ruangan lama ke ruangan ini. Setelah beres, bel masuk kelas pun berbunyi. Kami mulai memasuki kelas masing-masing. Tak lupa, kami menutup pintu ruangan dengan mengganjal menggunakan plat besi karena kami belum membeli gembok dan kunci. Keesokan harinya, saat jam istirahat, kami berdua berniat melihat ruangan ekskul kami yang kemarin sudah kami bersihkan, sembari mengikat gembok yang baru saja kami beli. Saat berada di sana, alangkah terkejutnya kami. Ternyata di ruangan tersebut ada 5 orang yang sedang bersantai sambil mendengarkan musik dari perangkat audio kecil yang mereka bawa. Mereka adalah siswa dari kelas 12 yang ruangan kelasnya berada tepat di samping kanan ruang ekskul kami. 3 dari mereka adalah teman saya, dan saya berteman cukup dekat dengan mereka bertiga. Kemudian saya mencoba menegur mereka bahwa ini sekarang adalah ruang ekskul kami, dan saya meminta mereka untuk keluar dari ruangan tersebut secara baik-baik. Mereka diam sesaat, kemudian memohon kepada kami agar mereka diperbolehkan untuk menempati ruangan tersebut jika kami tidak ada kepentingan atau kegiatan di ruangan itu. Mereka juga berjanji tidak akan merusak barang-barang milik ekskul kami, menjaga dan membersihkan ruangan tersebut setiap hari. Akhirnya kami berdua sepakat untuk memperbolehkan mereka menempati ruangan tersebut. Toh ruangannya cuma buat barang-barang aja, dan ada untungnya juga buat mereka di sana. Seminggu kemudian, pada hari Kamis sore sepulang sekolah,
Saya dan si I berniat untuk mengambil peralatan dan perlengkapan yang digunakan besok untuk latihan. Karena jadwal kegiatan ekskul kami pada waktu itu dilaksanakan hari Jumat. Akhirnya kami pun menuju ruangan tersebut. Dan di sana terdapat 5 anak dari kelas 12 seperti biasanya. Mereka sedang mengerjakan suatu karya. Entah untuk mata pelajaran apa, saya lupa. Saya pun sempat mengobrol ringan dengan mereka. Dan saat itu, saya meminta mereka untuk keluar, karena ruangan akan kami kunci. Mereka pun memohon untuk tidak mengunci ruangannya sebentar, karena karyanya belum jadi. Kemudian si I bilang kepada saya, kalau sebagian kunci ruangan tersebut diserahkan saja ke teman-teman saya kelas 12. Dia juga mengeluh capek, setiap hari harus membukakan dan menutup pintu untuk mereka. Saya pun mengiyakan keputusannya. Akhirnya, kunci yang satu berada di tangan si I, dan satunya lagi berada di tangan mereka. Setelah itu, kami pun pamit pulang. Tak lupa, saya juga berkata kepada mereka tentang pesan dari Bu Guru kemarin bahwa tidak boleh ada yang berada di ruangan tersebut setelah jam 5 sore. Saya juga bilang kalau ruangan ini angker. Mereka menganggap remeh ucapan saya dan berkata bahwa ibu guru tersebut cuma menakut-nakuti saja agar mereka segera pulang. Parah sih. Setelah mengambil peralatan dan perlengkapan, kami pun akhirnya pulang. Beberapa hari kemudian, si I bilang jika kunci ruangan ekskul yang ia pegang hilang, dan dia harus mengambil kunci ruangan tersebut ke teman-teman saya di kelas 12 untuk digandakan. Saat jam istirahat, kami mencoba menemui mereka di kelasnya. Namun, kami tidak menemukan mereka. Kedua kelasnya bilang bahwa mereka berlima sudah 3 hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Saya mencoba menghubungi salah satu teman saya, dan dia membalas bahwa dia memegang kuncinya. Dia bilang besok akan pergi ke sekolah. Keesokan harinya, kami berdua menemuinya di kantin sekolah. Dia bercerita bahwa mereka mengalami kejadian mistis beberapa hari yang lalu, sehingga membuat mereka berlima demam selama 3 hari. Ternyata beberapa hari kemarin, selepas saya pamit pulang, mereka berlima ternyata masih mengerjakan tugas membuat karya tersebut. Dengan lantunan musik bervolume tinggi dari perangkat audio, mereka sampai lupa waktu. Jam menunjukkan pukul 5:15. Teman saya mengajak teman-temannya untuk pulang. Namun, teman-temannya malah bilang tanggung karena bentar lagi karyanya hampir selesai. Akhirnya, dia mengalah dan mencoba mengikuti arus teman-temannya. 15 menit kemudian, azan maghrib pun berkumandang. Tiba-tiba, tombol volume dari perangkat audio mereka pun berputar dengan sendirinya ke arah bawah sampai volume 0. Kok bisa? Teman-teman yang lain mengira bahwa teman saya yang mematikan perangkat audionya. Namun, teman saya mengaku tidak sedikit pun menyentuhnya. Hingga ketika azan maghrib selesai, setiap volume perangkat audio diputar ke atas. Beberapa detik kemudian, langsung memutar ke bawah lagi dan mati. Hal itu terjadi beberapa kali. Bulu kuduk mereka mulai berdiri. Tak lama, mereka mendengar suara seperti pintu berdenyit. Seperti ada seseorang yang masuk dari pintu belakang. Suara seperti mengeram pun terasa semakin mendekat. Tangis juga
mulai menyelimuti seluruh ruangan. Kemudian disusul dengan suara seperti ada yang sedang mencakar di balik pintu dari sekat ruang kedua. Dan tiba-tiba muncul sesosok perempuan di balik jendela kaca dari sekat ruangan kedua dengan setelan baju SMA pada zaman dulu. Memakai baju putih SMA lengan pendek, rambut panjang terurai, tangannya menempel pada kaca jendela dengan kuku yang tajam disertai beberapa noda darah di sela-sela jarinya. Wih, sering banget. Dan uniknya, kepalanya terbalik. Mulutnya berada di atas dan matanya di bawah. Sosok tersebut kemudian menatap satu persatu dari mereka. Serem banget sih. Badan mereka terasa kaku, tidak bisa bergerak. Kemudian, sosok tersebut menyuruh mereka pergi dari sana dengan suaranya yang memekakkan telinga. Mereka pun akhirnya dapat bergerak dan lari terbirit-birit ketakutan. Tanpa sengaja, karya yang mereka buat pun terinjak dan rusak. Akibat kejadian tersebut, mereka demam selama 3 hari dan tidak masuk sekolah. Mendengar cerita itu, bulu kuduk saya berdiri. Sebenarnya, saya agak meragukan cerita tersebut. Tapi di sana, terdapat 5 saksi yang melihatnya. Si I pun kemudian berinisiatif untuk mengajak kami menemui guru yang kemarin melarang kami di sana. Setelah bertemu ibu guru tersebut, dan kami menceritakan apa yang teman kami alami, bu guru tersebut kaget. Dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, beliau pun bercerita bahwa dulu, sekitar tahun 2000-an, ada seorang siswi berinisial A. Dia merupakan seorang siswi yang rajin dan juga aktif mengikuti kegiatan ekskul yang kami ikuti sekarang. Dia juga memiliki jabatan yang penting dalam ekskul tersebut. Pada suatu pagi, ketika ia berangkat ke sekolah dengan pacarnya, mereka mengalami sebuah kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut, pacarnya hanya mengalami beberapa luka. Namun naas, A pun tewas di tempat. Saat itu, di sekitar ruang tersebut, saat hari menjelang maghrib, seringkali terlihat sosok siswi berseliweran menggunakan setelan baju SMA pada zaman dulu, seperti memakai baju lengan pendek, rok pendek, dan juga tidak berjilbab. Bu guru tersebut juga melanjutkan ceritanya tentang kejadian 5 tahun yang lalu, yang membuat ruangan tersebut akhirnya dikunci dan ditinggalkan. Namun, saat ingin memulai bercerita, beliau dipanggil oleh guru lain. Bu guru tersebut akhirnya pamit pergi dan meninggalkan kami. Akhirnya kami tak mendapatkan jawaban tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Esoknya, sepulang sekolah, kami melakukan rapat dengan anggota-anggota ekskul kami yang lain soal rencana penggunaan ruangan tersebut. Akhirnya, dari rapat tersebut, semuanya setuju untuk membuka kembali ruangan tersebut. Dari rapat tersebut juga, ada satu teman kami yang mengusulkan untuk dilakukan tasyakuran dan kirim doa setelah ruangan tersebut dibersihkan dan direnovasi. Kami pun setuju. Hari Minggu, kami melakukan pembersihan ruangan tersebut bersama-sama. Mulai dari membersihkan kotoran kelelawar yang sudah menumpuk, membuang barang-barang yang tidak penting, mengepel, mengelap, menyapu, dan bahkan mengecat kembali ruangan tersebut. Kemudian,
Di hari Seninnya, kami melakukan tasyakuran dan kirim doa di ruangan tersebut. Tak lupa, di hari tersebut juga kami mengajukan proposal kepada pihak sekolah untuk memperbaiki plafon ruangan tersebut yang sudah jebol. Sampai sekarang, ruangan tersebut sudah kembali bersih, nyaman, dan dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya. Dan dari sejak kami melakukan tasyakuran serta kirim doa di ruangan tersebut, tidak ada lagi kejadian aneh yang kami alami. Semuanya normal-normal saja. Adapun kejadian aneh sekitar ruangan tersebut biasanya diakibatkan oleh ulah dan perilaku buruk manusianya sendiri. Adapun sosok A atau hantu atau jin tersebut sudah menjadi urban legend yang sudah melekat sekitar ruangan tersebut. Dan selama ini kami sebagai anggota ekskul tersebut tidak pernah mendapat gangguan sedikit pun di ruangan itu. Ada yang beranggapan bahwa sosok tersebut tidak akan pernah mengganggu kami, sebab sosok itu merasa bahwa kami merupakan adik-adiknya karena kami satu ekskul dengannya. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila cerita saya terlalu berbelit dan membosankan. Soal percaya atau tidak dengan cerita yang saya bagikan, itu adalah subjektif masing-masing. Sebenarnya masih banyak cerita yang ingin saya bagikan. Dan apabila cerita ini mendapat tanggapan dan antusias yang baik daripada pendengar, mungkin next time saya akan membagikan cerita saya yang lainnya yang menurut saya menarik untuk didengarkan. Terima kasih kepada teman-teman Semawon yang telah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, akhirnya selesai juga. Jujur speechless banget sih sama ceritanya. Sama, dari awal cerita aja udah mulai merinding loh ya. Tapi pas udah di tengah cerita ternyata ada yang sedih juga. Iya, untuk teman-teman kita doakan ya sama-sama, semoga yang di dalam cerita tadi diterima di sisi Tuhan dan ditempatkan di tempat yang layak di sana. Amin. Oh ya, untuk teman-teman yang udah pada nyadar bahwa ini ekskul kalian, terutama yang masih kelas 10, nggak perlu takut ya. Karena seperti yang dikatakan pelatih dan kakak kelas kalian, bahwa selama menjadi bagian dari ekskul itu mereka sama sekali tidak pernah diganggu. Dan sebagai informasi tambahan ekskul tersebut ya, juga masih jalan kok guys, sampai bahkan jadi salah satu ekskul yang paling populer dan berprestasi di sekolah ini. Betul banget. Pokoknya nggak main-main deh ekskul di Semantik itu. Oke teman-teman, karena cerita barusan udah panjang dan pastinya muncul banget ya. Jadi episode 2 kita stop sampai di sini aja. Sekali lagi kita mau mengingatkan, jangan karena cerita-cerita di Semawon kalian jadi takut sama Semanik ya. Tapi sebaliknya, kita harus tetap berkarya supaya menjadikan Semanik lebih maju lagi. Setuju pakai banget. Dari cerita tadi kita juga bisa tahu loh ya, ternyata Semanik itu menyimpan banyak banget cerita. Jadi kalau teman-teman mau Semawon tetap lanjut, jangan berhenti berkarya karena takut ya. Selama kita tidak mengganggu, semuanya akan baik-baik aja. Oh iya, dari cerita tadi kita juga bisa ambil pesan moralnya, yaitu jangan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Karena kalau kalian melanggar ya kalian sendiri yang bakal nanggung resikonya. Makanya itu kita harus senantiasa menjaga sikap kawanpun dan dimanapun kita berada. Bener banget. Sebelum kita pamit, kita mau mengucapkan terima kasih banyak buat kakak pelatih yang sudah mengirimkan cerita ini. Dan juga buat teman-teman yang sudah dengerin cerita sampai selesai. Kita juga minta maaf apabila ada kesalahan selama kita menjadi host di episode kali ini. Sebagai penutupan, aku ada pantun nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke Sumatera. Cakep. Jangan lupa beli iga. Cakep. Kita dari Pekos dan Retra. Sampai jumpa di episode 3. Terima kasih banyak teman-teman.